Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah pengajian tafsir Sabtu pagi yang berbahagia, baik yang ada di aula maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk mengikuti kajian tafsir yang kita laksanakan secara rutin setiap Sabtu pagi. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji surat Al-Kautsar bersama Ustaz Tab kita Bapak Dr. Andes Haji Yamari. Jamaah yang berbahagia, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah memberikan barokah dan memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk menerima hidayah dan mengkaji bagian dari firman-Nya. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Bapak Yamari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyam, amma ba'du. Kita alhamdulillah bisa berjumpa lagi untuk bersama-sama ngaji Al-Quran yang kita memakai tahapan balik, mestinya itu dari juz 1 kita dari juz 30 juga balik dari surat yang paling bontot, surat An-Nas, naik dan sekarang kita sudah sampai surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita semua diluruskan hatinya. Mari kita tajdidun niat namanya, memperbaharui niat, bahwa niat kita ini adalah dalam rangka untuk beribadah, karena memang setiap apa yang kita lakukan dalam melaksanakan kedekatan, mendekat kepada Allah, taqarrub ilallah dengan jalan apapun itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu taqarrub, mendekat kepada Allah dengan jalan melaksanakan apa perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan melaksanakan apa yang diizinkan oleh Allah. Itulah namanya al-ibadah atau ibadah. Nah, kita masuk ke surat Al-Kautsar. Al-Kautsar ya, karena ilat Jawa kadang-kadang kita Al-Kau. Surat Al-Kautsar itu adalah surat yang terpendek. Dengan surat Ikhlas lebih pendek ini. Surat Al-Kautsar itu hanya 3 ayat. Kalau surat Al-Ikhlas itu kan 4 ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini 3. Hanya 3 surat. Surat ini tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di Makkah sebelum masa hijrah. Surat ini diturunkan sesudah turunnya surat Al-Adiyat. Kenapa diberi nama Al-Kautsar? Diambil dari kata yang ada dalam surat itu, yaitu inna
a'tainakal kautsar. Nah, al-kautsar diambil dari itu, makanya namanya lalu al-kautsar. Surat ini, surat Al-Kautsar yang pendek 3 ayat ini adalah surat yang sebagai penghibur Nabi. Penghibur. Jadi Nabi itu ya mendapatkan surat ini lalu terhibur. Turunnya ayat atau surat Al-Kautsar ini disebabkan karena adanya cemoohan dari orang-orang Quraisy yang mencemooh, membuli, bahasa sekarang membuli, bahwa Nabi, bahwa Muhammad itu cures. Kautsar itu kan abtar namanya, abtar itu cures. Kenapa cures? Karena Nabi itu tidak punya putra laki-laki yang bisa dianggap sebagai penerus. Rasulullah itu putranya itu ada 7, yang 3 laki-laki, yang 4 itu perempuan. Itu yang 3, yang laki-laki itu wafat masih kecil-kecil, sehingga semuanya tidak ada yang hidup, lalu dikatakan cures. Turun ayat ini sebagai penghibur. Jadi sebab dari turunnya ayat ini, surat ini adalah karena adanya cemoohan. Di samping itu memang orang Quraisy itu mencemooh habis-habisan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau sampai keluarga Rasul itu menderita itu mereka sangat senang. Itulah sebabnya maka surat ini disebut sebagai surat penghibur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca saja dan kita terjemahkan kata demi kata. Siap, kita sambil memperbaiki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, saya akan memulai menerjemah satu kata demi satu kata. Kalau bismillahnya mungkin perlu diulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi apa? Ismi Allahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan ya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna a'tayna kal kautsar. Inna, sesungguhnya kami. Inna ini nanya pandang. Kalau hanya inna sesungguhnya, tapi di sini inna sesungguhnya kami. Bacaan inna ini dibaca panjang karena menghadapi hamzah, menghadapi alif. Jadi kalau ada mat atau tanda panjang kemudian menghadapi alif,
dan itu adalah di berbeda kata, maka dia dibaca panjangnya jaiz, boleh 2 sampai 5. Inna a'toina kautsar itu boleh. Tapi boleh juga begini, inna a'toina. Jadi tidak terlalu panjang, boleh. Karena ini termasuk jaiz. Tapi kalau satu kata ulaika, nah itu harus 6, harus 5. Ulaika. Kalau ini boleh hanya 2 sampai 5. Inna sesungguhnya kami a'toinaka kami memberi kepadamu. Kami a'toina ini fi'il madhi, jadi telah. Kami telah memberi kepadamu. A'toina ka itu adalah apa namanya, kemarin sudah kita bicarakan mengenai ka itu, di situ namanya dhamir mutasil, dhamir sing nemplek di belakang, dhamir mutasil. A'toinaka kami telah memberi kepada kamu. Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Inna sesungguhnya kami a'toinaka kami telah memberi kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Kalau diterjemahkan menjadi begini, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Inna sesungguhnya kami a'toinaka kami telah memberi kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Panjenengan sak menika inna apa? A'toinaka Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Inna a'toina kal kautsar sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Inna sesungguhnya kami. Kok pakai kami? Ini siapa yang berfirman? Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok inna? Kok sesungguhnya kami? Kalau begitu Tuhan kita itu banyak. Nah, kami itu kan banyak. Ini banyak sekali kita jumpai. Nahnu naqussu alaika, kami memberikan menceritakan kepadamu. Selalu inna, sungguhnya kami. Kita sing ora ngerti yo mangkelke, Tuhanmu nek ngono yo banyak. Lah inna kuwi sungguhnya kami. A'toinaka, kenapa tidak a'toituka? A'toituka kan saya memberikan kepadamu. Ini sesungguhnya saya, begitu. Kalau memang satu, ya ini Tuhanmu banyak kalau begitu. Wong inna sesungguhnya kami. Jawabnya adalah ini bahasa keagungan. Di bahasa Arab untuk bahasa keagungan itu ana menjadi nahnu. Sama seperti di sini juga begitu toh. Kadang-kadang kan kalau di sini bahasa keagungan itu nek aku siapa? Ingsun. Ingsun wis paring. Nah, begitu. Ingsun itu kata keagungan. Lah inna di sini juga menunjukkan keagungan dari Allah, itu menyebut dirinya itu nahnu. Jangan dianggap kalau begitu Tuhan itu lalu lebih dari satu, tidak. Ini dalam bahasa keagungan. Menyebut dirinya kami. Kami inna a'toinaka, kami telah sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Nah sekarang
kita akan menceritakan tentang Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa? Al-Kautsar itu ada yang menyebutkan atau kita artikan di sini sesuai dengan para mufasir dari kata katsir. Artinya apa? Banyak. Apa yang banyak? Nikmat. Jadi Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak. Nikmat apa itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak di sini yang pertama adalah nikmat kenabian. Bahwa Rasul itu diberi nikmat kenabian. Kenabian itu adalah sebuah derajat, kenikmatan derajat yang tertinggi. Karena dia di atas rata-rata manusia. Manusia terus diangkat menjadi utusan Allah. Utusan Allah loh. Wah, itu kenikmatan yang luar biasa karena di situ ada nanti akan mendapatkan apa utusan Allah itu? Mendapatkan wahyu, mendapatkan perlindungan dari Allah karena dia adalah utusan Allah. Yang kedua nikmat agama. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan nikmat berupa tuntunan agama yang betul-betul nikmat. Jadi apapun kamu itu akan mendapat kenikmatan dari apa yang kejadianmu, apa kamu menjadi apa, statusmu apa. Orang kaya, kamu mendapatkan kenikmatan dari kekayaan itu dan mendapatkan surga dari kekayaan itu kalau kamu menggunakan kenikmatan kekayaan itu dengan agama. Melarat, miskin tetap mendapatkan kenikmatan karena orang miskin itu nanti masuk surganya pertama malahan, artinya lebih awal daripada yang kaya. Nah kalau yang kaya kan tidak mempertanggungjawabkan karena besok ditanya mengenai min aina tasabahu fi wa fi ma anfaqahu iki le moles kok ngendi kok nggo ngopo. Lah nek sing melarat arep takoni kepiye? Orang duwe apa-apa, le oleh kok ngendi, mboten gadah. Jadi kalau ada di antara kita yang melarat, itu tetap menyenangkan dalam Islam itu. Yang tidak menyenangkan itu kalau dia tidak memahami agama, kemudian melarat atau kaya, rusak. Kekayaan yang dipegang oleh orang yang tidak beragama itu rusak. Itulah sebabnya maka ada yang berpendapat bahwa orang Islam itu harus kaya. Kalau kekayaan itu dipegang oleh orang non-Islam yang tidak beriman dan berakhlak, binasa kekayaannya hanya untuk maksiat, merusak. Tapi kalau kekayaan itu dipegang oleh orang yang iman, oleh orang yang berakhlak mulia, maka dia akan menggunakan kekayaannya itu untuk kegunaan yang lebih besar. Itulah sebabnya maka ada anjuran supaya zakat, anjuran supaya haji, anjuran supaya infak. Jadi orang Islam harus kaya. Begitu. Artinya orang Islam adalah berusaha untuk mencukupkan hidupnya dan bisa berguna bagi orang lain. Tapi kalau sudah berusaha kok tetap miskin juga, tetap ada kenikmatan di situ. Ini yang harus difahami dari agama Islam sebagai kenikmatan adalah semua apapun peran kita itu diberi kenikmatan oleh Allah. Sehingga ajaran syukur dan sabar yang ada dalam agama kita itu membuat hidup menjadi nikmat. Syukur dan sabar. Bayangkan kalau orang tidak mempunyai syukur, tidak mempunyai sabar. Hidupnya bagaikan naik sepeda motor tanpa shock breaker. Tanpa shock breaker. Shock breaker itu apa? Yang untuk gerunjal tetap kepenak bokonge itu adalah shock breaker, pir. Nah, pirnya kehidupan ini dalam Islam adalah apa? Syukur dan sabar. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, syukur. Tapi kalau dia mendapatkan musibah, sabar. Ajaba li amril mu'minin.
gumunke nek wong mukmin kuwi. In asabahu syarra sabara wa in asabahul khaira syakara. Wong mukmin kuwi nek entuk kabecikan syukur, nek entuk memolo sabar. Hidupnya serba enak sudah ta. Itu kenikmatan Islam di situ. Nek wong ora Islam nek entuk apa apik mabuk. Nek entuk elek ngamuk. Nah, wis ora ono pilihane to kuwi. Jadi enggak punya kenikmatan dalam hidup ini. Nek ono apike dheweke mabuk, nek ono eleke ngamuk. Berbeda dengan karo orang Islam yang kenikmatan Islam itu di situ nek ono apike dheweke syukur, nek ono eleke sabar. Itu salah satu kautsar yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Apa itu? Kenikmatan yang banyak berupa agama, petunjuk agama Islam. Belum lagi nanti kehidupan di akhirat yang dituntunkan oleh ajaran Islam, dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan akhirat surga. Itu kenikmatan yang banyak. Tapi Al-Kautsar juga punya arti apa? Telaga di surga. Telaga di surga yang oleh Allah disiapkan untuk Rasulullah. Telaga di surga ini, kalau kita mendengar telaga gitu, pikiran kita, oh gur telaga wi, apa? Seneng enek telaga. Ini telaga di surga. Di mana di situ di akhirat nanti, keadaannya adalah orang kepanasan, kehausan, tidak ada makanan. Tapi ini ada telaga atau naharon atau sungai. Ya, naharon itu diartikan sungai atau telaga. Al-Kautsar ini yang itu mempunyai mempunyai kebaikan yang banyak. Di telaga itu Rasulullah nanti akan dikunjungi oleh orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin berdatangan untuk ikut menikmati telaga itu sehingga mendapatkan kenikmatan yang banyak. Di telaga itu gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Jadi tidak akan kekurangan gelas nanti. Hanya ada orang-orang yang akan ke telaga itu diusir oleh Allah. Pergi kamu. Lalu Rasulullah matur, ya Allah itu adalah umatku. Ya, tapi kamu tidak tahu apa yang diada-adakan sesudahmu. Jadi orang yang diusir itu adalah orang yang mengada-adakan sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Kamu tidak tahu apa yang dilakukan dia sesudahmu. Jaga ini kalau begitu. Jadi kalau kita semuanya melaksanakan ibadah, ajaran hendaklah betul-betul sesuai tuntunan Rasulullah. Karena komitmen kita adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini syahadat itu jangan keliru ya, kadang-kadang ada yang keliru. Wa asyhadu anna muhammadar, kalau pakai anna muhammadar. Tapi kalau tidak pakai anna muhammadur. Jadi apa namanya? Asyhadu alla ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadun. Tapi kalau anna, asyhadu alla, ada an itu kan harfun nasbin yang menasabkan, yang membuat fathah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, di sini ada anna, maka Muhammad menjadi Muhammadar Rasulullah. Komitmen kita kan begitu. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti kita menyembah kepada Allah.
Terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Berarti kita lakoni ngibadah marang Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itulah sebabnya di Al-Kautsar ini, Telaga Al-Kautsar itu dikunjungi semua orang Islam di situ. Insya Allah kita di akhirat nanti juga akan mengunjungi Telaga Al-Kautsar itu untuk ikut menikmati apa nikmatnya Telaga Al-Kautsar atau Nahrun Al-Kautsar. Mudah-mudahan tidak ikut diusir, jangan sampai ikut diusir. Pergi kamu. Ya Allah, itu adalah termasuk umatku. Allah menjawab, kowe orang ngerti apa sing dilakoni sakwise kowe ora eneng, dheweke ngeneng-ngeneng ki, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Jadi Al-Kautsar itu terjemahnya bisa berarti memang kebaikan yang banyak di dunia ini, juga nanti di akhirat. Dan Al-Kautsar diartikan sebagai apa? Telaga. Kalau kita kembalikan apa, kita koneksi ya, kita hubungkan dengan kehidupan kita, sebenarnya kalau nikmat yang banyak itu ya kita rasakan. Sekarang ini kan Rasulullah ya, Rasulullah diberi, Muhammad diberi hiburan, aku sudah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sekarang kita hubungkan dengan kita sebenarnya. Kita juga sebenarnya diberi oleh Allah nikmat yang banyak. Nikmat ini terlepas dari apa sebab turunnya ayat ini, kita melihat diri kita semuanya zaman sekarang ini. Kalau ada orang yang merasa tidak diberi nikmat oleh Allah, berarti dia tidak pandai bersyukur. Padahal kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dimulai dari apa? Menghitung nikmat. Walaupun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Tapi kan kita berusaha untuk menikmati itu. Coba mari kita lihat dari kebutuhan pokok, basic need saja kita ini. Kita diberi nikmat berupa apa? Bisa makan, itu kan nikmat. Bisa minum, bisa bernafas, disediakan ini oleh Allah alat bernafas dan juga materi untuk diambil nafasnya itu udara. Bisa tidur. Ada kan yang tidak bisa tidur namanya insomnia. Bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa ke belakang. Ini kita mulai dari kebutuhan pokok dulu, kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Men apa edw ki aja aku ki durung tahu sik kabeh ning donya ku wis tak lakoni, sing durung tahu kepenak ana sik muni ngono mungkin. Wah, berarti dia tidak pernah bersyukur. Semua wis tak lakoni sing durung tahu kepenak. Nah, berarti dia tidak pernah menghitung. Lah kamu bisa makan itu kan nikmat, kamu bisa minum itu nikmat, bisa bernafas nikmat, bisa tidur nikmat, bisa eliminasi ya, eliminasi itu ke belakang itu loh. Itu nikmat. Kan normal semua begitulah. Bisa berjodoh sing duwe iki, sing urung duwe ya tekne urung ngono wae to mestine. Bisa berjodoh itu kan nikmat. Bayangkan orang kok gumunke ya kita ini kadang-kadang kok seneng karo kuwi, itu kan nikmat itu. Kok kuwi ya gelem. Kadang-kadang orang tidak merasa bahwa itu nikmat. Jadi selalu kita hubungkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita itu jangan sampai tidak kita rasakan gitu. Kita rasakan. Iso mangan, iso ngombe, iso tidur, iso ke belakang, iso bernafas, bisa apalagi sekarang ini kita bisa mengaktualisasi diri. Aktualisasi diri tapi mewujud nyatakan kehidupan kesini ini termasuk kenikmatan loh ini. Bisa ketemu dengan saudara-saudara di sini, hehe, kepiye kabare.
kenikmatan yang harus kita syukuri gitu loh. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Jadi mari kita juga menghitung nikmat Allah yang telah diberikan pada kita. Kalau kita melihat Allah telah memberi hiburan pada Rasulullah, Muhammad, aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kalau Rasul ditambah Al-Kautsar itu telaga. Kita juga bisa menuju ke telaga nanti, asal kita tidak mengada-ada dalam agama ini. Kita tetap mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sekarang ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Fa maka. Udah sering ini, fa maka. Sholli, salatlah. Sholli ini fiilnya fiil amar. Amar itu perintah. Kepadanya siapa? Kamu. Sholli. Salatlah. Kamu. Salatlah kamu. Di sini kamu di sini yang dimaksud siapa? Rasulullah. Li bagi. Kemarin sudah. Li la laka lakum. Li bagi. Rob bika, Robbi Tuhan, ka kamu. Robbika Tuhanmu, Robbika Tuhanmu. Wa apa wa? Dan inhar, inhar dari kata naharon, terus fi'il amarnya inhar. Inhar, berkorbanlah. Saya ulangi, fa maka, sholli salatlah, li bagi, Rabbika Tuhanmu, wa dan inhar, berkorbanlah atau sembelihlah korban. Saya penjenengan sak menika. Fa apa? Sholli li rabbika wa inhar, berkorbanlah. Fa sholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk atau karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Fa nopo fa? Sholli li rabbika wa inhar, berkorbanlah. Terus terjemahnya, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini merupakan namanya imbal balik. Kalau di ayat pertama Allah menyebutkan, aku sudah memberimu nikmat yang banyak. Terus ayat yang kedua itu, mulane maka sholatlah kamu untuk Tuhanmu atau karena Tuhanmu dan sembelihlah korban untuk Tuhanmu juga. Ada wa ya, wawu ataf namanya. Wawu ataf itu berguna untuk menyambung maktuf, menyambung di belakangnya dengan di depannya. Ada dan kan di sini. Yang pertama, fasholli li rabbika, maka sholatlah untuk Tuhanmu. Terus wa dan inhar, dan sembelihlah korban. Kalau begitu sembelihlah korban itu juga termasuk untuk Tuhanmu. Jadi di ayat ini
Allah memerintahkan dua. Dua itu apa? Satu, dirikan sholat. Satu, sembelihlah korban. Dua-duanya pakai anak kalimat karena Tuhanmu. Ini kata kunci loh ini. Karena Tuhanmu itu ada kata kunci. Kenapa? Karena ada yang sholat tidak karena Allah. Karena ada yang menyembelih bukan karena Allah. Maka ditegaskan di sini, sembelihlah karena Allah, sholatlah, dirikanlah sholat karena Allah. Kenapa begitu? Karena Allah sudah memberi nikmat yang banyak. Hiburan untuk Rasulullah. Tadi orang mencemooh begitu rupa, lalu Allah menyampaikan, kowe wis tak kei nikmat sing akeh. Tentrem. Kan ini semacam review. Zur, kowe nglakonono salat, ngedekno salat untuk Tuhanmu dan sembelihlah korban untuk Tuhanmu. Bapak Ibu, dua perintah Allah ini merupakan perintah kaya dene nek dirasake kaya Tuhan itu kok kaya menuntut ya, kaya ngundat-undat. Kalau Allah ngundat-undat boleh. Nah, kalau Allah ngundat-undat boleh. Sebab nek ora diundat-undat ora kelingan. Aku wis gak kowe to, mulo kene. Gek kowe salat. Gek beleh korban. Kan pikiran kita begitu. Lalu jawabnya, boleh Allah mengundat-undat atau mengungkit-ungkit nikmat yang diberikan. Tapi kalau manusia jangan sekali-kali mengungkit-ungkit. Kenapa? Karena kita dilarang itu, di Al-Baqarah disebutkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan kau membatalkan sedekahmu dengan manni wal adza. Itu apa? Mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut. Kowe mbiyen tok wis tak sumbang to, gak aku wis genti nyumbang ya kowe. Mengungkit-ungkit gitu ndak boleh. Ini nanti akan hilang pahalanya, membatalkan sedekah dengan mengungkit-ungkit. Bahkan ada teman yang menyatakan nek dadi guru kepethuk muridé wis sukses terus muni, "Kowe mbiyen tak sik mulang aku to." Kuwi termasuk mengungkit-ungkit lho kuwi. Ini oke guru-guru hati-hati niku. Aja nganti besok bareng anu terus diungkit, "Oh, kowe mbiyen ora tak ulang ora dadi kaya ngene iki kowe." Kalau manusia tidak boleh mengungkit-ungkit itu. Kehilangan pahala semua hilang. Juga pada anak. Anak, oh ngerti aku mbiyen ora tak urus. Gurar kaya ngene wae. Ndak boleh, jangan diungkit-ungkit. Tapi kalau Allah untuk apa? Membuat manusia sadar, karena dikenekke wae oke sing ora sadar. Lalu cara apa berterima kasih, bersyukur kepada Allah dari nikmat itu apa? Ini kan perintah apa? Ajaran bersyukur. Caranya bersyukur yaitu dua, ngibadah badan dan ngibadah harta. Ibadah badan dan ibadah harta. Ibadah badan sholat, ibadah harta menyembelih korban. Ada orang yang nek ibadah harta, pokoknya nek sing jeneng bondo tinggal ngibadah, ayo. Ning nek ibadah badan ora. Dadi lomo ning ora salat ngono wae wis. Atau sebaliknya, wis salat masya Allah, ning cethile ora ilok. Cetil tahu cetil ya, bakhil, pelit. Dua-duanya dituntut oleh Allah. Aku sudah beri nikmat banyak, sekarang bersyukurlah. Caranya bersyukur apa? Dua, yaitu sholat, dirikan sholat, dan apa? Dan sembelihlah korban.
Ini beleh korban itu ya apa namanya, hukumnya sunat muakkad. Hukumnya sunat muakkad. Dalam fikih disebutkan sunat muakkad. Kalau sholat itu ada sholat wajib, ada sholat sunat muakkad, ada sholat sunat yang kurang muakkad. Nek kurban itu hukumnya sunat muakkad. Tapi ini adalah namanya simbolik juga, karena tidak hanya korban untuk ibadah harta itu, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah. Ini semuanya adalah apa namanya, ibadah dengan harta. Kalau ada yang apa namanya berkorban tapi tidak untuk Allah, orang kanggo. Orang kanggo. Dan bahkan sembelihannya juga haram dimakan loh. Yang haram dimakan itu apa? Salah satunya disembelih bukan karena Allah. Nek cara mbiyen jenenge bekakak. Jadi dulu itu kalau ada proyek membangun apa jembatan, itu pemborongnya itu dituntut untuk nyembelih kebo, njur sirahe di pendem. Ini haram dimakan ini. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan bagi kamu maitatu, bangkai, waddamu dan darah, lahmul khinzir daging babi, wa ma uhilla li ghairillah yang disembelih bukan karena Allah. Bekakak enggak boleh. Jadi di sini sembelihannya bukan untuk berhala, sembelihannya bukan untuk demit, tapi sembelihannya inhar di sini adalah sembelihan untuk Allah. Lah terus protes lah, Allah kok butuh sembelih gini? No, Allah ya butuh bekakak. Ora. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Sing tekan yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi takwanya. Yang dituntut ketakwaan. Ketakwaan. Allah tidak butuh darah, Allah tidak butuh daging, tapi ketakwaanmu itu. Jadi ini kita membicarakan soal penyembelihan dan korban harta. Ada mufasir yang menerjemahkan bahwa termasuk di sini adalah bukan hanya korban penyembelihan dalam rangka berterima kasih kepada Allah, bersyukur pada Allah, itu bukan hanya penyembelihan berkorban dalam berupa penyembelihan saja, tapi juga berkorban yang lain. Mengorbankan waktu prioritas untuk kepentingan dakwah itu termasuk di situ. Mengorbankan pagi ini termasuk mengorbankan prioritas, semuanya digunakan untuk datang belajar Al-Quran, ini termasuk juga pengorbanan. Mengorbankan itu artinya melepas apa yang dimilikinya untuk Allah. Ada mufasir yang menerjemahkan bukan hanya korban beleh sapi atau beleh apa namanya kambing, tapi termasuk di situ adalah pengorbanan yang lain. Mari kita coba hayati untuk diri kita. Ini untuk Rasul ya. Sampai kan akhirnya nanti Rasul itu ada apa? Ada riwayat di mana Rasul menyembelih unta, berkorban unta 100 ekor unta. Sugih tenan loh Rasulullah itu. Sugih tenan. Disembelih sendiri untuk jumlah tertentu, selebihnya diserahkan kepada sahabat. Kalau nggak salah 60 atau 40 itu yang disembelihnya sendiri itu. Kemudian yang lain sahabat. Ini dalam apa? Dalam rangka mematuhi ini. Nah sekarang mari kita juga, karena ini nanti akhirnya pengorbanan ini, ayat ini dipakai untuk juga pelajaran bagi kita. Apakah kita sudah mengamalkan ini, diberi kenikmatan yang begitu banyak? Apakah kita sudah banyak
merelakan apa yang kita miliki untuk Allah. Yang jelas kalau yang namanya harta itu sampai di perasaan kita terhadap harta itu kan koyo rantai entek koyo kurang terus. Sampai Rasulullah menyindir, lau anna libni adama wadiyani min dhahab latamanna ayakuna salis. Nek wong kuwi dikei 2 lembah emas, dia mesti isih kepengin lembah berikutnya, yang ketiga. Wis ngene wae saiki wong genah sing korupsi kuwi lho. Wong bandane ya wis berapa itu? Yang korupsi terakhir itu. Miliarder loh. Lah kok ya isih korupsi. Ora kaya wong ngombe ning ora wareg. Makanya diperintahkan kita untuk wanhar. Korbankanlah. Wong nek mati ya ora digawa. Ini beberapa hari ini kan kita layat terus lah, bar layat iki. Sampai kemarin kan masih di Logandeng, mbuh iki mengko urung ana kabar layu iki saiki. Ya akhirnya kan wassalam juga. Kene ngono kuwi berguna bagi apa itu? Apa yang kita miliki. Maka termasuk salah satu yang kita harus lakukan adalah kita harus memprioritaskan untuk Allah. Apapun yang kita miliki. Nah, termasuk di sini yang pertama yang belum kita bicarakan adalah sholat, mendirikan sholat. Ini kalau membicarakan mendirikan sholat itu memang sholat itu ya berat. Disebutkan di Quran itu memang berat. Memang berat. Sehingga saya kemarin agak terkaget-kaget ya di satu sekolah Muhammadiyah. Itu kan ribuan siswanya. Terus saya suruh angkat tangan, coba anak-anak yang sholat 5 waktu ajek angkat tangan. Sudah ada 10. Ribuan padahal muridnya itu yang angkat tangan tidak ada 10. Wah, kaget dah. Setelah saya itu, oh lah iya, anak-anak ini kan dari kalangan SMP umum. Terus orang tuanya juga dari kalangan umum yang umumnya mereka tidak sholat. Neng pasar do jilbaban ki aja dikira salat kabeh lho kae. Jilbaban itu kan alhamdulillah lah mereka sekarang berjilbab. Tapi nek ditakoni ning omah salat ora, banyak yang tidak sholat. Kalau kita melihat ning nggon rewangan nggon wong ewuh, iki wektune sholat ya nganggo jilbab ning blas ora sholat ki doan. Itu anak-anaknya sekolah di sekolah Muhammadiyah. Nek wong tuane ora sholat, bisa dibayangkan kan anaknya juga enak sekali tidak sholat. Sehingga kalau masuk di sekolah Muhammadiyah jangan digambarkan mereka mesti sholat. Nah di sekolah memang waktu ini sholat ya giring semua. Tidak sholat ya kita paksa memang kalau di sekolah Muhammadiyah ya gunanya apa nek ora ana pemaksaan. Artinya digiring diarahkan untuk sholat semua. Kan sekolah itu fungsinya membentuk milieu, membentuk lingkungan, di mana lingkungan itu supaya dia menjadi akhlakul karimah, ibadahnya tertib, akhlaknya mulia, akidahnya kuat. Nah itu harus dibentuk di situ. Tumit dia, tumit bukan tubon, bukan dilahirkan tapi dibuat di situ, dibuat suasananya. Karena memang sholat itu betul-betul berat. Sedina ping 5 coba. Sedina ping 5 wudu dhisik. Wah itu nek ora wong sing niat ingsun komitmennya kuat dan terbiasa rada rekoso. Dan Allah menyebutkan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ndalah kamu mohon memakai dua untuk memohon pertolongan kepada Allah itu dengan dua, bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Wa innaha, tapi dia itu di sini sholat itu lakabiratun, berat.
sungguh berat. La itu di sini la taukid, sungguh berat, la kabiratun, sungguh berat, illa alal khasyi'in, kecuali bagi orang khusyuk. Nek khusyuk tidak berat, tapi kalau tidak khusyuk berat. Maka ada perintah supaya hadisnya berbunyi apa? Alimus sabiyus sholata li sab'in. Ajarilah anakmu itu sholat pada umur 7 tahun. Wadribuhum wa hum 10 sinin. Paksalah kalau sudah umur 10 tahun. Nah ini supaya kita jangan mesake anak loh. Kadang-kadang mesake. Ojo digugah mesake. So nek gede rak ngerti dhewe sing ngomong sapa. Nek gede ngerti dhewe ya ora ngerti kok. Karena ini soal habit ya, soal kebiasaan. Kebiasaan itu perintahnya umur 7 tahun dimulai di alim, ajarkan. Diajarkan itu artinya ya rubuh-rubuh gedang. Kalau misalnya umur 7 tahun itu masih sak geleme dhewe, sok-sok angel, ya karena memang baru proses pelajaran. Tapi kalau sudah 10 tahun, cekel-cek, paksa dia. Kalau istilahnya di sini ribuhum, pukullah. Tapi kan bukan lalu kita laksanakan kedak-kedak begitu, tidak. Paksalah. Terus cekel-cek, ayo, wudu. Mengko Bu ora wis ayo wudu. Wis, bareng wis wudu terus ayo salat. Lah kowe Bu, aku mono ora. Ngono ta? Ora ki ora salat ngono lho. Kan ada ibu-ibu yang tidak salat karena berhalangan gitu kan. Lah kuwi kadang-kadang ya sok ora landhep ki kuwi lho. Sok ora landhep, nek cara ladinge ora landhep, itu akon ning awake dhewe ora nglakoni lah. Sudah kula aturi niteni nggih. Kalau ada keluarga di situ ada yang sholatnya itu nglior keluarga itu, maka sulit sekali membuat habit, membuat kebiasaan anak untuk sholat. Karena dia kae we ora kok. Bapak we ora. Itulah fungsi pembiasaan di sekolah, apalagi SD Mujahidin seperti di sini itu. Di sini dibentuk habit pembiasaan supaya terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang di rumah mungkin tidak dibiasakan, yaitu sholat. Kebiasaan itu betul, kebiasaan itu berkali-kali. Jadi otak itu kan ada apa? Ada memori yang dilewati berkali-kali dari satu impul ke impul yang lain. Berkali-kali, mungkin 1000 kali. Nah ini menjadi rel. Tahu rel ya? Rel itu seperti sepur. Itu kalau ada relnya, dia walaupun berat itu bisa ngelinding. Itu walaupun berat. Nah, habit pembiasaan itu juga membuat rel di otak ini, sehingga rel itu sangat licin karena berkali-kali menjadi rel ngelakoni kenting kan loh, karena sudah kebiasaan. Jadi habit itu dibentuk dengan apa? Berkali-kali. Repetition apa? Diulang-ulang menjadi kebiasaan. Waing kemudian membaca alhamdulillah. Hajin, alhamdulillah. Orang muni dielekke, hajin, alhamdulillah, alhamdulillah. Hajin, alhamdulillah. Berkali-kali. Tadinya masih berat, tapi karena relnya sudah jadi menjadi ringan. Hajin, alhamdulillah. Nganti neng kolah wae, hajin, alhamdulillah. Mongko dongeng neng kolah kan aja ngono lho. Jadi kembali kepada mendirikan sholat itu hendaklah dibuat habit namanya, kebiasaan. Di rumah itu sholat yang paling baik adalah sholat sunat, sholat sunat di rumah. Jadi beri bagian rumah itu dengan sholat sunat supaya rumah itu ada sholatnya di situ. Anak-anak juga melihat orang tuanya sholat di situ. Anak-anak juga dilatih. Nah, di masjid terutama untuk pria itu sholat wajib.
Sebenarnya untuk ibu-ibu itu kan paling utama sholat wajib itu di rumah. Walaupun di rumah itu kebaikannya, keutamaannya sama dengan yang di masjid. Tapi kalau ke masjid boleh nggak? Boleh. Syaratnya neneng masjid ki aja seksi ngono lho. Neng masjid wis nganggo pakaian seksi, terus parfume rada menarik. Nah, sing mambu mak serbet ngono, nek sing cah enom ra ya. Nek wis tuwa wae wis ora mikir. Makanya kalau ke masjid dibolehkan selama dia bisa menjaga apa? Menjaga adab wanitanya, adabul mar'ah ya, adab-adab istri, adab-adab wanita, supaya satu ya jelas menutup aurat, kedua tidak menarik perhatian. Nek orang kok malah dadine apa? Neng masjid tidak sholat dengan baik, malah menarik perhatian. Jadi yang di sini ada perintah sholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah, dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan sembelihlah korban. Ayat yang terakhir. Innasya ni'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya, kalau inna ini tidak pakai alif ya. Inna sesungguhnya, sya ni'aka pembencimu, sani'aka pembencimu, pembencimu, huwa dia, al-abtar terputus. Inna sesungguhnya, syani'aka pembencimu atau orang-orang yang membencimu, ngono gampang, orang-orang yang membencimu, huwa dia, al-abtar terputus. Inna sesungguhnya orang-orang yang membencimu, syani'aka orang-orang yang membencimu, huwa dia, al-abtar terputus. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Diunekke Muhammad terputus. Anak-anak lanang wis entek. Itu baru 2 tahun meninggal. Putranya Rasulullah yang 7 itu, yang 6 itu dari Khadijah. Khadijah. Ada 2 anak dari Khadijah sedo juga. Nah, yang terakhir itu dari Maria Al-Qibtiyah itu laki-laki. Diberi nama Ibrahim, seperti kakeknya Ibrahim. Ini juga wafat, 17 bulan meninggal. Bayangkan ya, ini juga ini juga merupakan hikmah. Allah kok mewafatkan anak-anak laki-lakinya itu gimana? Mungkin ya kalau kita lihat, kalau umpama Rasulullah itu punya anak laki-laki sampai dewasa, begitu Rasul sedo, gak akan ada yang berani menggantikan khalifah kan? Karena ada anak laki-laki. Tapi ini mungkin kehendak Allah untuk memberikan ajaran Islam itu untuk umum, bukan untuk Nabi saja. Sehingga begitu wafat, maka digantilah bukan oleh kerabat, bukan oleh anaknya, tapi digantikan kepemimpinannya, yaitu Khalifah Abu Bakar. Nah, kemudian putrinya Rasulullah itu semua yang keturunan Rasulullah itu yang paling banyak adalah dari Ali ya. Dari Ali itu kan Fatimah Az-Zahra. Putranya Rasul yang namanya Fatimah Az-Zahra ini diperistrikan oleh Ali. Inilah nanti yang akan beranak pianak. Sehingga disebut Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarga Rasulullah. Tapi Ali itu istrinya tidak hanya Fatimah Zahra, yang keluar dari Fatimah Zahra inilah yang Ahlul Bait. Karena Ali sendiri kan bukan putranya Rasul. Nah, dari Fatimah ini, Az-Zahra ini kemudian turun temurun, lalu sekarang terkenal dengan Habib. Ya toh?
Kita mendengar bahwa Habib itu adalah keturunan Rasulullah. Apakah para habaib ini maksum? Tidak. Tidak maksum. Kalau Rasulullah maksum. Keturunan Rasulullah tidak otomatis bebas dari dosa. Bagaimana sikap kita terhadap keturunan Rasulullah? Kan kita agak sulit nih. Apa tenan apa ora to iki? Ana to sik ngaku aku juga bisa. Yang paling betul itu kalau tes DNA. Ya toh? Kalau ada tes DNA bahwa ini DNA Arab. Nah sudah, kecekal saya DNA Arab. Kalau pernah diadakan tes DNA ternyata ada DNA bukan Arab. Wah ini bukan keturunan Rasul. Kalau keturunan Rasul kan harus orang Arab. Kan sekarang rambut Rasul itu ada. Bisa kan dites itu. Apakah cocok DNA? Tapi terlepas dari itu semua, kewajiban kita adalah menghormati, menghargai, juga amar ma'ruf nahi mungkar. Saling ingat, mengingatkan. Nah, di sini Allah menyebutkan kabeh sing do nyengiti kowe kuwi sing putus. Sedang kamu tidak akan putus. Sampai sekarang umat Islam di Indonesia, di seluruh dunia 1,9 miliar. Berarti kan tidak putus. Yang putus siapa? Orang-orang yang membencimu. Sampai sekarang Islam dipeluk di Indonesia mayoritas. Berapa ya di Indonesia ini? Sekarang saya turun nih. Dulu 90%. Kabarnya sekarang turun. Tapi tetap yang terputus adalah siapa? Orang-orang kafir. Sehingga kata-kata innasya ni'akahu wal abtar, firman Allah ini membuktikan sampai sekarang bahwa Rasulullah tidak terputus. Walaupun tidak punya putra laki-laki, tapi tetap ajarannya, umatnya tidak terputus sampai sekarang. Malah mereka yang ngolok Allah itulah yang terputus. Nek krungu dongenge mesti dongeng sing elek. Marilah kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Inna a'toina kal kautsar. Inna apa? A'toinaka al kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Mari. Fa apa? Sholli li rabbika wa inhar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwa al abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Rasulullah sampai sekarang tidak terputus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan kajian kita pagi hari ini surat Al-Kautsar. Semoga kita bisa lebih memahami surat ini dan ketika kita sholat juga bisa memahami maknanya. Bapak Ibu yang berbahagia, kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama terkait dengan PSBB yang ditetapkan tanggal 15 sampai 25 Januari, 11 sampai 25 Januari, maka untuk kajian kita tanggal 15 dan 22, 2 kali hari Sabtu, ini kita off-kan terlebih dahulu.
Jadi Sabtu depan tanggal 15 dan berikutnya 22 sementara off, dan insya Allah nanti setelah tanggal 25 kita kembali laksanakan kajian. Yang kedua, infak hari ini terkumpul Rp1.235.000 sehingga saldo sampai hari ini adalah Rp6.766.000. Dan hari ini alhamdulillah dari sedekah dari Bapak Haji Triyono Pakel Jaluk Piyaman. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra putri atau cucu usia SD, monggo SD Mujahidin masih membuka pendaftaran gelombang inden. Demikian pengumuman, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.